sini kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Yesua Rionaldo Simanjuntak dengan NIM 24080135. Saya Fikri Hidayat Bungan dengan NIM 2408011047. Saya Febiola dengan NIM 25080104. Saya Natasha Nauli Buruk dengan NIM 2508011002. Saya Chani Satya Purba dengan NIM 2308011081. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu viskositas. Di sini saya akan membacakan abstrak dari materi kami yang berjudul viskositas. Viskositas merupakan suatu fluida atau zat cair yang diakibatkan adanya gaya gesekan antar molekul yang menyusun fluida. Fluida memegang peran penting dalam kehidupan manusia karena manusia meminum, menghirup, bahkan berenang di dalam fluida. Viskositas merupakan salah satu materi fluida statis yang dipelajari di perkuliahan fisika dasar. Viskositas juga merupakan gesekan yang terjadi di antara lapisan-lapisan yang bersebelahan di dalam fluida. Viskositas pada gas diakibatkan oleh tumbukan antar molekul gas, sedangkan viskositas pada zat cair terjadi akibat adanya gaya-gaya kohesi antar molekul zat cair. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi viskositas fluida. Salah satunya adalah suhu. Viskositas berbanding terbalik dengan suhu. Jika suhu naik, maka viskositas akan turun, dan begitu pula sebaliknya. Suhu berhubungan erat dengan viskositas, di mana semakin tinggi suhu, maka semakin kecil nilai viskositasnya. Viskositas adalah ukuran kekentalan fluida yang menunjukkan seberapa besar tahanan fluida terhadap aliran. Semakin tinggi viskositas, maka semakin sulit fluida mengalir. Sifat ini muncul karena gaya kohesi antar molekul dengan gesekan antar lapisan fluida. Contohnya, kelereng lebih cepat tenggelam di air dibandingkan di oli, karena air memiliki viskositas lebih rendah. Viskositas berperan penting dalam berbagai bidang, seperti teknik, kesehatan, dan industri. Misalnya, untuk menentukan kualitas cairan, merancang sistem aliran, atau menganalisis viskositas darah. Faktor yang memengaruhi viskositas antara lain suhu, tekanan, dan komposisi fluida. Saya akan menjelaskan tujuan penelitian. Yang pertama, ada hubungan antara viskositas dengan fluida. Viskositas adalah ukuran dari tahanan internal suatu fluida terhadap aliran. Viskositas yang tinggi menyebabkan hambatan fluida mengalir menjadi lebih besar. Fluida akan menjadi lebih mudah mengalir jika viskositas dari fluida rendah. Viskositas dipengaruhi oleh sifat molekul penyusunnya, gaya kohesi antar partikel, dan juga suhu. Fluida dengan viskositas tinggi akan punya molekul lebih besar beserta gaya tarik-menarik yang kuat. Sementara fluida dengan viskositas rendah itu cenderung memiliki molekul yang kecil atau antar ikatan molekul yang lemah. Oleh karenanya, setiap jenis fluida akan memiliki karakteristik viskositas yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah perbedaan nilai viskositas terhadap jenis fluida. Perbedaan nilai viskositas dapat diamati pada beragam jenis fluida. Contohnya seperti oli bekas, oli baru, minyak curah, minyak baru, air keruh, dan air jernih. Air yang jernih itu biasanya dia memiliki viskositas yang rendah. Kenapa? Karena molekul-molekulnya sederhana. Air jernih mudah mengalir sebab kandungan molekulnya itu cukup sederhana. Nah, sedangkan air yang keruh itu dapat meningkatkan viskositasnya karena adanya partikel padat yang terlarut. Viskositas minyak dan oli itu lebih tinggi daripada air. Hal ini adalah karena kandungan dari molekul hidrokarbon yang lebih kompleks. Selain itu, karena perubahan komposisi kimiawi dan adanya kontaminasi, viskositas oli bekas atau minyak curah biasanya tidak sama dengan oli baru. Nah, oleh karena itu, suatu fluida dengan kondisi beserta kualitasnya dapat diindikasi oleh nilai viskositas itu sendiri. Yang ketiga adalah mengetahui pengaruh tingkat kejernihan air serta tingkat pemakaian minyak dan oli terhadap perubahan nilai viskositasnya. Pengaruh tingkat kejernihan air juga berhubungan dengan viskositas karena adanya partikel terlarut
atau suspensi akan memperbesar tahanan aliran. Pada minyak dan oli, kualitas minyak atau lamanya digunakan akan mempengaruhi viskositasnya. Oli baru memiliki viskositas yang stabil yang sesuai dengan kandungan minyak dari pabrik tersebut. Tetapi pada oli bekas akan banyak mengalami degradasi akibat oksidasi, panas, dan hasil kontaminasi lainnya dari partikel logam ataupun sisa pembakaran yang menyebabkan viskositas bisa berubah. Kemudian di sini saya akan menjelaskan metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode eksperimen sederhana, menggunakan teknik pengukuran manual yang tidak terlalu rumit. Sehingga metode ini dapat dijadikan menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk menentukan nilai kecepatan jatuh koin terhadap viskositas atau pada jenis fluida. Penelitian ini dimulai dengan menjatuhkan koin ke dalam fluida, dilanjutkan dengan mencatat waktu tempuh koin pada masing-masing fluida. Jenis fluida yang digunakan yaitu adalah air jernih, air keruh, minyak curah, oli baru, dan oli bekas. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum sederhana dengan materi viskositas yang pertama yaitu adalah stopwatch. Stopwatch berfungsi untuk mengatur waktu atau kecepatan jatuhnya koin. Kemudian yang kedua ada koin yang digunakan untuk bahan percobaan, dan yang ketiga ada gelas ukur yang berfungsi untuk wadah pengisi cairan. Eksperimen ini diulang untuk jenis fluida yang lain yang akan ditentukan nilai kecepatannya. Untuk memperoleh hasil yang akurat, eksperimen dilakukan berulang kali dengan fluida yang sama, lalu membandingkannya dengan nilai kecepatan jatuh koin dari jenis fluida yang lain. Saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari uji percobaan secara sederhana dengan menggunakan pengukuran manual. Yang untuk air jernih di sini memiliki volume sebesar 0,0172 meter kubik dan massa sebesar 0,0172 kg dengan densitas bendanya sekitar 34,4 kg per meter kubik, sedangkan densitas fluida secara keseluruhan dinyatakan melalui data tersebut. Kecepatan jatuh benda pada air jernih adalah 0,242 meter per second dan nilai viskositasnya sebesar 0,544 Newton meter per second kuadrat. Kemudian untuk yang kedua itu jenis air keruh yang dimana memiliki volume 0,0188 meter kubik dengan massa 0,01881 kg dengan densitas bendanya besar 37,6 kg per meter kubik. Dan kecepatan jatuh benda di dalam air keruh adalah 0,186 second dengan viskositas mencapai 0,708 Newton per meter per second kuadrat. Kemudian untuk yang ketiga minyak baru yang dimana memiliki volume 0,0151 meter kubik dan massa 0,0151 kg. Densitas bendanya yang tercatat yaitu 37,0 kg per meter kubik dengan kecepatan jatuh benda pada minyak baru adalah 0,194 meter per second, sedangkan viskositasnya adalah 0,984 Newton meter per second kuadrat. Kemudian untuk yang keempat yaitu minyak curah, di mana volume yang digunakan hanya 0,005 meter kubik dengan massa 0,0156 kg dengan densitas bendanya terlihat sangat tinggi yaitu 5,684 kg per meter kubik. Sementara densitas fluida sekitar 31,2 kg per meter kubik dengan volume koin yang diuji adalah 4,396 kali 10⁻⁷ meter kubik dengan tinggi jatuh benda 0,17 meter. Kemudian kecepatan jatuh bendanya 0,137 meter per second dan viskositas mencapai 0,669 Newton meter per second kuadrat. Kemudian untuk yang kedua oli baru. Untuk yang kelima oli baru yaitu memiliki volume 0,0165 meter kubik dan massa 0,0165 kg dengan densitas benda pada fluida ini adalah 33 kg per meter kubik dengan kecepatan jatuh benda sebesar 0,138 meter per second dan viskositasnya adalah 0,955 Newton meter per second kuadrat. Kemudian untuk yang keenam itu ada oli bekas dengan memiliki volume 0,0148 meter kubik dan massa 0,0148 kg dengan densitas benda pada oli bekas adalah 29,6 kg per meter kubik dengan kecepatan jatuh bendanya mencapai 0,212 meter per second dan viskositasnya adalah berada pada angka 0,622 Newton meter per second kuadrat. Kemudian untuk hasil dan pembahasan
Hubungan kecepatan jatuh benda terhadap viskositas adalah berbanding terbalik. Artinya semakin kental fluida maka semakin kecil kecepatan benda jatuh dan sebaliknya. Pada viskositas berlaku hukum Stokes atau gaya Stokes yang berarti apabila suatu benda bergerak dalam fluida statis atau diam, maka benda tersebut akan mendapat gaya hambat yang memiliki besar sebanding dengan viskositas fluida dan tatapan geometri benda tersebut. Begitu juga dengan fluida yang memiliki viskositas rendah akan mendapatkan hasil gaya Stokesnya yang kecil. Karena semakin encer fluida maka ketika koin dimasukkan akan cepat menyentuh dasar gelas. Jadi percobaan di atas fluida minyak baru memiliki viskositas yang paling tinggi, sedangkan air jernih menjadi fluida yang memiliki viskositas yang paling rendah. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami, yaitu kami telah menarik 3 poin penting dari pengujian ini, yaitu poin pertama, hubungan antara viskositas dengan fluida, di mana hasil pengujian menunjukkan bahwa semakin besar viskositas suatu fluida, maka semakin kecil pula kecepatan jatuh benda di dalam fluida tersebut. Begitu juga dengan sebaliknya. Hal ini sejalan dengan hukum Stokes, di mana fluida yang lebih kental menghasilkan gaya hambat yang lebih besar, sehingga mengurangi kecepatan jatuh benda. Poin kedua, perbedaan nilai viskositas antara 6 jenis fluida. Dari 6 jenis fluida yang telah kami uji, diperoleh urutan nilai viskositas dari paling rendah ke paling tinggi. Air jernih 0,544 Nm per sekon kuadrat lebih kecil dari air keruh 0,708 Nm per sekon kuadrat, lebih kecil dari oli bekas 0,622 Nm per sekon kuadrat, lebih kecil dari minyak curah 0,669 Nm per sekon kuadrat, lebih kecil dari oli baru 0,955 Nm per sekon kuadrat, lebih kecil daripada minyak baru 0,984 Nm per sekon kuadrat. Dengan demikian, minyak baru memiliki viskositas tertinggi, sedangkan air jernih memiliki viskositas terendah. Poin ketiga, pengaruh tingkat kejernihan air serta tingkat pemakaian minyak dan oli terhadap viskositas. 1. Air keruh memiliki viskositas lebih tinggi dibandingkan air jernih karena adanya partikel tersuspensi yang meningkatkan kekentalan. Poin kedua, minyak baru lebih kental dibandingkan minyak curah karena kualitas dan kandungan molekulnya masih terjaga. Poin ketiga, oli baru memiliki viskositas lebih tinggi daripada oli bekas karena oli bekas memiliki penurunan kualitas akibat pemanasan dan oksidasi yang membuat molekulnya menjadi lebih renggang. Sekian kesimpulan yang telah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.